Dalam Kolose 2, Paulus menolak tipikal negatif dari kekudusan yang dianggap sangat tidak memadai. Karena itu, jika kamu telah mati bersama Kristus dari prinsip-prinsip dasar dunia, mengapa seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kamu menaklukkan dirimu kepada peraturan-peraturan, jangan jamah, jangan cicip, jangan sentuh, yang semuanya hanyalah mengenai hal-hal yang binasa atau rusak dalam penggunaan menurut perintah-perintah dan doktrin-doktrin manusia. Tercatat dalam Kolose 2 ayat yang ke-20 sampai 22. Pengudusan sejati jauh melampaui sikap negatif yang mandul, tidak berbuah, dan legalistik ini. Pengudusan sejati adalah perubahan positif kepada gambar Kristus itu sendiri. Ambil bagian secara positif dari kekudusan Allah itu sendiri. Aspek positif dari pengudusan ini dan peranan yang dijalankan oleh firman Tuhan di dalamnya diringkas dengan sangat indah oleh Rasul Petrus. Karena kuasa ilahinya, yaitu kuasa Allah, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenaan untuk kehidupan dan kesalehan melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kebajikan yang melaluinya telah dianugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan berharga, supaya melalui semuanya itu kamu dapat mengambil bagian dalam sifat ilahi dengan luput dari kerusakan yang ada di dalam dunia ini melalui hawa nafsu. Tercatat dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, kuasa Allah telah menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan. Penyediaan itu telah disediakan. Kita tidak perlu meminta Allah untuk memberikan kita lebih daripada yang telah Dia berikan. Kita hanya perlu memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah Allah sediakan. Yang kedua, penyediaan Allah yang lengkap ini diberikan kepada kita melalui janji-janji yang sangat besar dan berharga dari firman-Nya sendiri. Janji-janji Allah telah terkandung di dalamnya segala sesuatu yang akan pernah kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan. Apa yang tersisa bagi kita sekarang ini hanyalah memanfaatkan dan menerapkan janji-janji ini dengan iman pribadi yang aktif. Yang ketiga, hasil dari memanfaatkan dan menerapkan janji-janji Allah ada 2, baik negatif maupun positif. Secara negatif,
kita luput dari kerusakan yang ada di dalam dunia ini melalui hawa nafsu. Secara positif, kita dijadikan ambil bagian dalam sifat ilahi. Berikut ini adalah proses pengudusan lengkap yang telah kita uraikan. Secara negatif, yaitu luput dari kerusakan dunia, dan secara positif, yaitu ambil bagian dalam sifat Allah sendiri, dalam kekudusan Allah sendiri. Pada akhir minggu ini, kita dapat mengingat bahwa semuanya ini, baik yang negatif maupun yang positif, tersedia bagi kita melalui janji-janji firman Tuhan, sesuai dengan seberapa banyak kita memanfaatkan dan menerapkan janji-janji firman Tuhan, kita mengalami pengudusan sejati yang berdasarkan kitab suci. Yakub pernah bermimpi tentang sebuah tangga yang mencapai dari bumi ke surga. Bagi orang Kristen, padanan dari tangga itu ditemukan dalam firman Tuhan. Kaki tangga itu ditempatkan di bumi, tetapi kepalanya atau puncaknya mencapai surga, dimensi keberadaan Allah. Setiap anak tangga pada tangga itu adalah sebuah janji. Saat kita menggenggam kuat-kuat dengan tangan dan kaki iman atas janji-janji firman Tuhan, kita mengangkat diri kita sendiri melalui mereka, keluar dari dimensi duniawi dan lebih dekat ke dalam dimensi surgawi. Setiap janji firman Tuhan, saat kita mengklaimnya, mengangkat kita lebih tinggi di atas kerusakan dunia dan mengimpartasikan kepada kita sifat Allah dalam ukuran lebih jauh. Pengudusan adalah oleh iman. Namun iman itu tidak hanya negatif atau pasif. Iman yang benar-benar menguduskan terdiri dari pemanfaatan dan penerapan secara terus-menerus dan aktif dari janji-janji firman Tuhan. Untuk alasan inilah Yesus berdoa kepada Bapa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran." Tercatat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk menyadari bahwa Engkau telah memberikan kepadaku segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dan kesalehan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengizinkan kesadaran ini untuk terus berkuasa dalam pikiranku. Terima kasih, karena aku selalu dapat berbagi dengan Engkau segala masalah dan tantangan-tantangan yang aku hadapi dan menyerahkannya kepadamu. Aku memuji Engkau atas pengorbanan Yesus yang mencakup segalanya. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda,
Ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat. Dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin.
Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.